warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ingatkan kembali untuk pelajaran sebelumnya kita mempelajari materi apa? Tentang apa? Nilai dan terus sudah masuk kebutuhan manusia. Ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini silakan Kirana untuk memimpin doa. Mulai. Coba pelajaran pada hari ini. Gimana? Kirana? Lupa. Ayo, silakan makan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Memulai pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin? Dirijen? Yang berani? Silakan. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani maju ke depan? Oke, sekarang semuanya berdiri. Ini dengan keras ya.
tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial hari ini ya. Siapa yang tahu? Oke, bertanya dulu siapa tadi yang saat jam istirahat berinteraksi dengan orang? Ya, ngapain tadi? Ngobrol ya, ngobrol jadi itu interaksi sosial. Lawan dengan temannya ngobrol berdua ya, itu interaksi individu dan individu. Siapa lagi? Richard? Enggak. Masa nggak berinteraksi Richard? Enggak. Brenda? Berinteraksi dengan siapa? Dengan teman berdua atau berkelompok? Berkelompok berarti individu dan kelompok. Seperti ibu, ya, individu dan kelompok. Ibu guru sedang mengajar. Ini namanya berinteraksi sosial. Oke, kita lanjut dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tolong dibacakan. Kasih Pak. Yang kencang. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, kita didik diharapkan dapat: 1. Menjalankan pengertian interaksi sosial. 2. Menjalankan cara terjadinya interaksi sosial. 3. Menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. 4. Menjelaskan bagaimana proses sosial. 5. Menjelaskan aturan-aturan dalam interaksi sosial. Oke. Pengertian interaksi sosial. Ya, berarti kita tuh biasa tuh ya sehari-hari ngobrol sama orang, ketemu di jalan ya. Nah, ya. Apa sih artinya interaksi itu? Kita belajar ya. Nanti sudah ya. Cara terjadi interaksi sosial apa saja coba nanti ya. Apa sih sudah dibacakan bukunya? Sudah belum? Coba dibuka sambil dibuka bukunya ya. Kita lanjut. Ini menurut Kimbalian. Siapa sih Kimbalian itu? Yaitu ahli sosiologi. Menurutnya interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama ya. Interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya interaksi sosial. Tidak mungkin lah ya. Mesti kita berinteraksi ya. Selanjutnya ini menurut, nah nih siapa ini? Bapak ini menurut Sujono Sukanto. Fatimah tolong dibaca Fatimah. Yang kencang. Menurut Sujono Sukanto mendefinisikan interaksi sosial adalah bentuk yang tanpa diucap orang per orang atau kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu dengan lain, terutama mengetengahkan kelompok serta lapisan-lapisan sosial sebagai unsur-unsur pokok dan struktur sosial. Ya, kalau gambar ini kira-kira ini apa? Dari gambar ini, ya. Gambar ini orang main bola ini kira-kira interaksi seperti apa? Kelompok dengan kelompok. Dengan salaman ya. Kelompok dan kelompok ya. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Gilin and Gilin ya. Menurut Gilin and Gilin, siapa bisa membacakan itu ya? Arya, tolong bacakan Arya. Arya, baca nggak? Silakan Arya. Menurut Gilin dan Gilin, dalam Suherjono interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi Naura sudah
ketemu kawannya di kantin, ya ngobrol. Itu dari saya ya. Nanti kita ketemuan nanti pulang sekolah, gitu ya. Mereka juga udah ketemu tadi sama kawannya, ya. Anak kelas lain misalnya ya. Itu berinteraksi, ya. Ini menurut Gilin and Gilin ya. John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, jadi bersaudara. Ya, ya mereka berdua anak jalan, nanti sebelum. Ini kita lihat lagi pengertian interaksi sosial. Oke, pengertian interaksi sosial coba dibaca. Bisa baca. Rifki dulu baca Rifki, yang kenceng Rifki. Apa itu interaksi sosial? Bisa kalian catat ya. Ini nanti tanya ya. Untuk pengertian dari interaksi sosial. Hubungan sosial atau hubungan timbal balik ya antara individu satu dengan individu yang lain ya. Proses sosial. Apa itu proses sosial? Coba Salsa dibaca Salsa. Berinteraksi ya, ada proses sosial. Kalau nggak kenal nggak mungkin ada proses sosialnya ya. Oke, kita lanjut ya. Interaksi sosial. Lanjut. Nah, apa saja syarat interaksi sosial? Ya, syarat interaksi sosial itu ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang kedua, kontak sosial itu seperti apa sih? Di pandangan mata nih. Itu sama Naura di depan. Nah, gitu ya. Kan ada kontak dulu sebelumnya. Kalau sebelum jalan, yang satunya cuma nggak akan nggak jadi ada interaksi sosial kan? Nah, Naura sama ibu, Naura ini negeri ibu cuma ada di naik motor tuh. Nggak ada interaksi itu ya. Terus yang baru komunikasi ada ngomongnya, ada percakapannya. Itu interaksi, komunikasi ya. Dan bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kontak sosial, aksi individu dan kelompok. Ketemu di jalan, rame-rame, gitu ya. Nah, komunikasi berarti saling melihat tuh. Kalau satu nggak boleh nggak terjadi. Ya, bisa lihat lagi tujuan interaksi sosial. Tujuan interaksi sosial, bentar ya. Ini yang di bawah ini ya. Tujuannya yang pertama apa? Coba nanti Oke, Aswa, bacakan yang 1, 2, 3, 4 itu. Aswa, tujuan interaksi sosial. Mana Aswa? Oh, yang silakan baca. Diskusikan buat masalah. Yang depan
media sosial, komunikasi, ya. Dilihat dari atas ini ya. Kalau yang tidak langsung juga bisa melalui telepon, melalui surat kalau kawannya jauh, ya. Melalui email, email apa email? Elektronik mail atau surat elektronik. BBM, oh zaman dulu BBM-nya ada. SMS, ada lagi apa? WhatsApp, itu interaksi secara tidak langsung. Kalau kita ibu ngobrol di sini, berarti kita interaksi secara langsung, ya. Tujuannya menjalin hubungan persahabatan, ya. Ini kita di sekolah ada PR, WA dulu, ya. Sahabatan, ya. Menjalin hubungan usaha ini kalau orang lagi berdagang, ya. Terus mendiskusikan sebuah persoalan, ya. Misalnya kita tadi di sini di sekolah, ibu ada tugas, ya. Kalian bisa mendiskusikan, ya. Melakukan kerja bersama, harus ada kerjasama. Seperti kalian membersihkan kelas itu termasuk kerja sama, ya. Lanjut. Ciri-ciri interaksi sosial, ya. Ciri-ciri interaksi sosial. Akila, silakan, silakan. Ya. Oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. Dua, ada kontak sosial dan komunikasi. Tiga, bersifat tinggal sekali, positif dan berkesinambungan. Empat, ada penyesuaian normal dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Lima, pola interaksi sosial yang baik harus terjalin berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektif dan efisien. 6. Penyesuaian diri pada kebenaran dan norma. 7. Tidak memaksa secara mental dan fisik. Dilakukan pertama cirinya interaksi itu dilakukan pasti lebih, bisa berdua, bisa lebih, ya. Seperti dengan kalian ini lebih, satu dengan kelompok rame-rame, kelompok operasi gede. Ada kontak, ya. Ibu juga melakukan kontak dan berkomunikasi. Ini kentongannya, ya. Bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan. Ada timbal baliknya. Ibu menjelaskan materi, kalian menjawab, ya. Memperhatikan, ya. Ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi norma kan ada apa? Aturan, ya. Ada aturannya kita ini belajar, ada aturannya, ya. Orang naik motor ada aturannya. Orang naik motor itu harus apa? Pakai helm. Pakai helm. Urus motornya seperti apa? Boleh nggak knalpotnya besar? Boleh. Oke. Nah, pola interaksi sosial yang baik dan harus terjalin. Baik-baik saja, nggak ada konflik, ya. Kalau konflik nanti kita bentukkan, ya. Terapinya, ya. Terus penyesuaian diri pada kebenaran dan norma. Kebenaran dan norma, ya. Selanjutnya tidak memaksa secara mental. Kita lanjut. Nah ini, ya. Contoh interaksi sosial secara langsung, ya. Ayah berjabat tangan, ajak-ajaknya orang berjabat tangan gitu, ya. Presiden berpidato di depan sidang MPR. Animasinya saja, ya. Anita bercakap-cakap dengan temannya melalui telepon. Itu termasuk langsung. Oke, lanjut. Interaksi sosial tidak langsung. Ayu menyampaikan ucapan ulang tahun melalui Ruby, ya. Berarti Ayu tidak datang kepada ulang tahun di Ruby. Ini dua adiknya banyak datang, ya. Selanjutnya ibu berpesan kepada sopir agar ayah segera pulang dari kantor karena kakak kecelakaan. Ibunya hanya berpesan pada sopir, ya. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, ya. Oke, itu ada
identifikasi tindakan seseorang yang meniru, ya, yang sugesti mempengaruhi pandangan, ya. Yang ketiga ada faktor identifikasi, upaya menjadikan seseorang untuk menjadi sama identik. Ya. Misalnya Naura kepengen mirip sama Sakini. Jadi Naura melakukan operasi plastik misalnya, biar persis kayak Sakini, ya, identik, ya. Jadi makanya disebut identik. Simpati, faktor simpati, profesor merasa tertarik pada orang lain, ya. Misalnya Rigi menyukai Brenda, misalnya, karena Brenda cantik dan baik hati, ya. Itu simpati, ya, betul nggak? Selanjutnya ada motivasi, dorongan atau pengaruh, ya, dari yang diberikan individu kepada individu lain. Nah, seperti Bu Dwi, ya, memberikan motivasi misalnya Rizky bercita-cita menjadi ustaz atau penceramah, boleh, ya, untuk memberikan semangat, ya. Empati, faktor empati, seseorang yang merasa apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Contohnya apa empati? Misalnya Rian, para angin, ya, sedang mengalami sakit, jadi kita datang rame-rame ke rumah Rian. Ya. Itu ya, itu empati, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Nah, faktor apa yang membuat seorang pertama, ayo. Faktor, ya. Dia meniru kan, dia tak meniru tadi. Namanya apa? Ini? Mungkin lihat bapaknya yang Ini saya buat iklan ini. Iklan es krim. Ini sekarang kalian bisa lihat nih orang lagi makan es krim nih. Kira-kira kepengen nggak? Jadi faktor apa pengaruhnya? Hah? Pulang ini kayak mampu bikin kemarin beli Jepang tuh. Itu namanya sugesti. Apa ya? Nah, ini apa? Faktor apa ini? Faktor simpati. Ya. Ya. Nangis, Jo. Ya. Mungkin enggak jadi beli mainan jadi nangis. Kawannya layunya, jangan nangis lagi katanya, ya. Nah, kamu lihat ini gimana sih? Nah, siapa? Kemarin kamu lihat kenapa apa? Empati. Pada korban Pak. Jadinya apa? Kita bisa nyebutkan orang tadi. Identifikasi ini, ya. Pemuda ini apa? Tadinya hitam, ya. Saking dia pengen jadi Superman, dia operasi plastik, kulitnya jadi putih, jadi ganteng seperti ya. Paham itu ya? Jadi dari materi ini tadi sudah paham ya? Maksudnya ya? Oke, di sini. Nanti kita lanjutkan dulu. Ini baru ditanya ya. Di sini juga selanjutnya biar ada depan. Panjang ini ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Tonton dulu. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, di masyarakat,
melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berkembang menjadi kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses-proses yang asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. A. Proses asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar atau bargaining, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Patungan atau joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi antara lain: 1. Kursi merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. 2. Kompromi merupakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan ketiga. 4. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat netral. 5. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. Ini paham ya? Asosiatif tadi ada di akomodasi, kerjasama, apa lagi? Catat, biar kita lu, karena soal ini banyak nanti ya, bukan cuma soal ya, ini soalnya ya. 6. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan. 7. Stalemate merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang sedang bertikai, sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Terakhir, adjudikasi merupakan penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses gabungan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. B. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok.
Bentuk proses yang disosiatif yaitu satu, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara kelas, juara olahraga, dan lain-lain. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Dua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Nah ya, paham tadi ya? Oke. Nah, kita buka dulu ini. Ini termasuk apa tadi? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Apa asosiatif? Asosiatif yang mana ini? Tanda ke depan ya. Lawan nilai 8 kan itu. Nah, lihat nanti ekspresinya si Anda. Lihat tuh si Anda. Nah, asosiatif atau disosiatif? Ayo diingat. Disosiatif. Disosiatif apa? Persaingan atau kompetisi. Yang menang tadi nomor berapa? 8. Iyalah, ya. Jelas lah kita kalah. Kelas 7 lawan kelas 8, nggak gendut-gendut, besar-besar ya. Oke, sekarang ibu tanya dulu. Tulis di kertas. Ya. Nanti ada yang bisa menjawab ya, lewat buku nggak apa-apa. Kalau catatan nanti boleh. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Oke, siapa bisa jawab? Ayo, jelaskan pengertian interaksi sosial apa? Yang bisa jawab, dikasih nilai. Siapa? Ya, silakan, Kirana. Interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi atas keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Betul ya. Nah, sekarang ibu minta kalian yang buat pertanyaan. Ya. Silakan kalian buat pertanyaan dengan materi kita tadi. Nanti ya ibu suruh nanti ada yang menjawab. Silakan, buatlah pertanyaan dulu. Sesuai materi yang ada tadi. Ya. Silakan. Udah? Satu saja pertanyaan kamu. Satu saja buat pertanyaan. Satu saja buat pertanyaan. Mau tanya pertanyaan apa aja? Tadi materi kita ini berhubungan dengan interaksi kita, interaksi sosial kita. Ayo,
paham dengan materi ibu. Ayo berpertanyaan, berpertanyaan. Siapa yang mau menanyakan? Tunjuk tangan. Siapa mau yang bertanya? Ayo. Mau bertanya? Garuk-garuk kepala. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada petunjuk? Laura, silakan bertanya. Silakan Laura. Ya, nggak apa-apa. Oke, apa saja syarat interaksi sosial? Siapa bisa jawab? Syarat interaksi sosial tadi apa? Oke, silakan Kirana lagi. Dan? Nah, kontak sosial dan komunikasi. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya siapa? Paham semua dengan materi ibu? Paham ya? Oke, sekarang ya ibu ada pertanyaan, Chromebooknya dibuka, silakan digerakkan ya. Di sana kalian menjawab semua pertanyaan ibu ya. Dikerjakan. Waktunya karena ini soalnya nggak banyak 20 menit ya. Ya, karena siap semua kemudian yang baru nanti bantu. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Ya. 233523. Jangan lupa buat nama. Jangan aja. Iya. Buat nama jelas ya. Kalau sudah, buat nama jelas. Namanya nama yang jelas ya, nama sesuai nama kalian di absen. Ya, silakan. Riki bisa Riki? Nama lengkap ya, nama lengkap ya.
lagi. Lagi belum? Regi sudah? Cynthia sudah? Sudah? Sama apa? Semua ya? Udah siap? Udah mulai? Silakan dibaca betul-betul. Nanti kalau ada yang geser ya. Ya. Apa sudah?
nilai jadi mana? Diam. Tambah lu di sini.
Rambut deh. Rambut Iya. Berapa jam? 1 jam 17 menit. Di aja. Ibu, 3 menit lagi. Semenit lagi. Kayaknya. Aku ternyata TikTok Udah, Bu.
Yang sudah selesai, buku dimatikan ya. Yang sudah selesai, buku dimatikan. Karena kita menunggu kawannya dulu ya. Satu jam 22 menit. 1 jam 22 menit, Bu. 22. Dah. Bu, mati lah, Bu. Nah, kelihatan pemirsa ya. Oke, sampai di sini. Oke, duduk lagi. Selesai. Dulu, nah sudah kalian sudah lihat soalnya tadi ya. Kita refleksi dulu. Kita refleksi dulu. Oke ya. Refleksi dulu. Duduk. Perhatikan. Oke, kita sebelum mengakhiri pelajaran, tadi materinya sudah kalian baca serius sambil main game ya. Ada yang dapat paling tinggi tadi Nopiansa sudah berjuang, berarti dia perhatikan betul ya. Oke, sekarang saya tanya, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Coba Rianta dijawab dong. Rianta, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Apa itu? Memahami pengertian interaksi sosial, tentang pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, memahami pengertian interaksi sosial, bentuk-bentuknya serta pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? Oke, benar lah biasa. Benar? Benar. Ini tadi perhatiin berarti ya. Si Impio juga diingat-ingat terus dari tadi ya. Selanjutnya, bagaimana kalian dapat menerapkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Sherly, dijawab. Bagaimana kalian dapat menerapkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saling membantu teman. Tadi sudah lihat saling membantu. Nggak bisa mematikan kelompoknya dibantu. Ya, berkomunikasi dengan sopan. Tolong dong saya. Nah, itu betul kan? Oh, woi, tolong aku. Nggak mau ya. Terus bekerja sama dalam
berkelompok, kelihatan tadi sudah berkelompok-kelompok kalian ya, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mulai dari lingkungan, rumah. Selanjutnya, apa hal yang paling menarik dalam pembelajaran ini? Daniel, apa hal yang paling menarik dalam pembelajaran ini? Apa? Kelompok dan melihat contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Ya, selain itu tadi apa? Menjawab soal melalui kuis. Ya, ya. Untuk pelajaran selanjutnya, ya, nanti dipelajari lagi di rumah. Materi selanjutnya yaitu tentang apa namanya? Setelah interaksi masih ke kebutuhan ya, kebutuhan manusia, ya. Interaksi sosial ya, upaya melestarikan. Nah, nanti materinya upaya untuk melestarikan lingkungan untuk materi selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini ya. Saya tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, karena tadi kuisnya pakai kuis online ya, ya. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.